Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang mungkin hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat ya, supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan kita hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Oke, baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian mau nonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke, baik ya. Hari ini banyak ya, udah dari semua kontak-kontak dan nama-nama yang ada di kontak kita itu ikut terganggu gara-gara hutang di aplikasi pinjol. Dan hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang udah panik. Mungkin beberapa orang yang ada di kontak kita sudah mendapatkan penyebaran data. Atau mungkin beberapa orang yang ada di kontak kita hari ini ikut-ikutan ditagih oleh aplikasi pinjol. Atau mungkin beberapa orang dari kontak kita itu sudah mendapatkan bahwasannya informasi kita sedang minjol di aplikasi tersebut. Ada nggak yang hari ini sudah mengalami masalah seperti itu tapi dari aplikasi pinjol legal OJK? Nah, kalau untuk yang mengalami masalah ini dari aplikasi pinjol legal OJK, maka segera laporkan kepada pihak OJK ya, kepada pihak API, supaya nanti aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang telah melakukan pelanggaran hukum ini bisa kembali dievaluasi. Nah, hari ini aku pengen fokus untuk kembali membangun mental kawan-kawan yang hari ini sudah terganggu. Karena hari ini sudah merasa malu. Karena hari ini beberapa dari atasan kita, keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, dan semua yang ada di kontak kita hari ini sedang diganggu sama aplikasi-aplikasi pinjol ini. Nah, pada hari ini kalian harus bisa menjelaskan dengan baik ya, bahwasannya hari ini kalian memang tidak mencantumkan mereka sebagai salah satu kontak darurat, sebagai salah satu kontak penanggung jawab, dan bukan sebagai salah satu kontak yang ikut membayar hutang kalian. Kalian harus bisa menjelaskan hal itu dengan jelas dan tegas. Itu di langkah pertama. Dan di langkah kedua ya, bahwasannya jelaskan juga kepada semua orang-orang yang mungkin hari ini sudah mendapatkan data-data informasi Anda, bahwasannya itu adalah pekerjaan dari aplikasi pinjol. Dan jelaskan pula bahwasannya kalian memang tidak pernah mencantumkan nomor mereka di dalam kontak darurat ataupun sebagai kontak penanggung jawab. Nah, hari ini yang perlu kita waspadai adalah trik strategi yang dimainkan oleh DC-DC pinjol hari ini. Kalian sudah pasti pernah ya mengalami masalah seperti itu ketika teman kalian itu menghubungi kalian. Langsung marah-marah aja ya mereka itu dan bilang, kenapa lu tega banget ya buat mencantumkan nomor gua itu sebagai salah satu kontak penanggung jawab hutang lu. Nah, kita jelas tentu panik ketika mendapatkan kabar-kabar seperti ini. Jadi untuk di kemudian hari jangan panik lagi. Kita juga harus memahami dan mengetahui bagaimana taktik dan strategi yang hari ini dimainkan oleh DC pinjol ketika melakukan penagihan. Dan kita wajib mewaspadai trik adu domba yang hari ini sedang dimainkan oleh DC pinjol. Ya, jelaskan kepada semua orang yang hari ini menerima data-data pribadi kalian atau mungkin diganggu oleh aplikasi-aplikasi pinjol, nyatakan itu adalah trik dan strategi adu domba yang hari ini sengaja dimainkan oleh DC pinjol. Tujuannya apa sih bang? Mereka melakukan hal-hal seperti itu biar kalian itu panik, biar kalian itu merasa malu,
biar kalian itu mencari dana talangan ke sana kemari, biar kalian segera melunasi hutang di aplikasi mereka. Jadi untuk teman-teman, khusus untuk teman-teman yang mungkin hari ini kontaknya sudah diganggu oleh DC sementara kalian tidak mencantumkan mereka sebagai salah satu kontak darurat dan penanggung jawab, silahkan langsung share dan kasih saja video ini kepada semua orang-orang yang mungkin hari ini sedang merasa diganggu oleh DC pinjol. Dan gua pengen kasih tahu untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang mungkin hari ini sudah diganggu sama DC pinjol. Ingat, berhati-hatilah taktik dan strategi adu domba yang hari ini sedang dimainkan oleh DC pinjol. Dan teman-teman yang hari ini dengan tidak ada mencantumkan nomor kalian itu berarti memang aplikasi tersebut sudah meretas kontak dan galeri yang ada di handphone kalian. Dan bisa dipastikan aplikasi pinjol yang mengotorisasi semua kontak, foto, video, file dokumen, log panggilan, pesan dan lain sebagainya sudah pasti melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dan pada umumnya ini dilakukan oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Nah, apa yang harus kalian tahu? Apa hari ini yang sebenarnya diperbolehkan oleh pihak OJK? Apa yang hari ini boleh diambil oleh pinjol dari kalian? Ingat, ada 3 hal yang boleh diambil pinjol dari handphone kalian. Apa aja sih itu bang? Yang pertama itu adalah kamera. Kamera mereka boleh ambil. Dan yang kedua adalah mikrofon. Dan yang ketiga adalah location. Nah, mereka boleh ambil 3 hal itu ketika kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman. Selain dari 3 hal tersebut, maka fix itu sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dan aku juga pengen titip pesan untuk teman-teman yang hari ini sedang panik berlebihan. Jelaskan kepada orang-orang yang ada di kontak kalian yang mungkin hari ini sudah ikut terganggu karena hutang kita di aplikasi pinjol tersebut. Jelaskan kepada mereka bahwasannya ini adalah pekerjaan dari aplikasi pinjol. Dan yang kedua, lakukanlah permohonan maaf apabila memang teman-teman dan saudara-saudara kita tadi ikut merasa terganggu ketika kita berhubungan dengan aplikasi pinjol. Dan yang ketiga, jelaskanlah bahwasannya kita memang tidak mencantumkan mereka sebagai salah satu kontak darurat dan penanggung jawab. Dan gua juga pengen beritahukan kepada Bapak Ibu OJK dan AFPI, untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang hari ini menerima data-data calon si peminjam agar untuk mengkonfirmasi kepada kontak darurat. Jadi kalau seandainya nanti memang si calon peminjam ini tidak benar memasukkan data-data kontak daruratnya, maka tidak usah diberikan pinjol. Supaya nanti masyarakat bisa langsung mencerna dan menebak bahwasannya memang mereka benar ya telah mencantumkan nomor kontak darurat tersebut. Nah, pada hari ini aplikasi-aplikasi pinjol itu tidak ada yang mengkonfirmasi kepada kontak darurat. Kalaupun ada, hanya sepersekian persen saja. Nah, disinilah terjadi kerusuhan dan kebingungan ya. Apakah memang benar aplikasi pinjol tadi mengambil semua kontak-kontak yang ada di handphone kita, sementara banyak dari pengakuan dari teman-teman kita itu mereka tidak pernah mencantumkan nomor tersebut sebagai salah satu kontak darurat. Namun hari ini ikut-ikutan diganggu oleh DC pinjol. Mudah-mudahan ya video ini bisa bermanfaat. Kalian harus sadar, hari ini kita harus sama-sama menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan kita. Jangan sampai rusak gara-gara hari ini mereka ikut-ikutan ditagih dan akhirnya kita menjadi galau karena sudah gak bisa menjelaskan apa-apa kepada semua kontak-kontak yang ada di handphone kita hari ini. Oke ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan video ini bisa kembali membuka sebuah pemikiran baru supaya kita bisa
terus berlanjut dan tidak hanya terfokus pada semua hutang-hutang aplikasi pinjol yang mungkin udah buat kita galau, yang sudah membuat makan kita tak enak, tidur kita tak nyenyak, dan mungkin mandi kita pun sudah tak basah lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.